Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS dari Swita Kartika. Detak misteri di jantung desa Kedung Balung. Bismillahirrahmanirrahim. Kedung Balung tahun 1992. Setiap desa punya kisahnya sendiri. Keunikannya, sejarah masa silamnya, keunggulannya, apapun itu. Apa saja yang bisa dituturkan dari mulut ke mulut, lalu menjelma menjadi sebuah kekhasan wilayah yang tak dimiliki desa lain. Disitulah letak kebanggaannya, kebanggaan yang akan tergerus oleh waktu atau justru kian kondang oleh cerita yang dibuat-buat. Desa Anomrejo, misalnya, warganya begitu membanggakan makam Sunan Keling di bawah pohon ringin wimba raksasa yang kokoh mengangkang di kelokan jembatan Kalisungut, atau desa Tingkir yang amat tersohor dengan situs suci Sendang Ranu Ombo yang konon diwartakan sebagai petilasan Gajah Mada ketika lawatan dia Hayam Wuruk meninjau perbatasan barat Majapahit di masa silam. Warga desa Perantasan lain lagi, mereka membanggakan kesaktian dukun-dukun setempat yang kondang dengan ilmu hitamnya. Jika sebuah obrolan warga mengarah ke hal-hal klinik, nama desa itu adalah muara terakhirnya, Desa Perantasan. Benar atau tidaknya, itu soal nanti. Kita bicara soal kebanggaan yang mendarah daging dalam sebuah narasi. Kita hanya butuh percaya. Dan kepercayaan itu yang lambat laun mengukuh menjadi cerita yang semakin kaya rempah bumbunya seiring perpindahannya dari pendongeng satu ke pendongeng lainnya. Begitulah juga kiranya yang terjadi di desa Kedung Balung. Ketika membicarakan nama desa ini, bukanlah sentra kerajinan bata merah atau gerabah terakota yang mencuat. Bukan juga soal rimbunya pepohonan bambu yang memagari sisi timur dan utara desa. Melainkan sebuah cerita mistis, kisah yang diimani oleh seluruh warga dan penduduk desa-desa lain yang mengitarinya di kejauhan, tentang sebuah peristiwa gaib yang amat mencekam tiap menjelang malam pada hari-hari yang tak bisa ditentukan pastinya. Peristiwa ini selalu ditandai dengan gema kentongan yang ditabuh bertalu-talu dan diakhiri oleh penanda yang sama. Sedang di antaranya, penampakan misteri itulah yang tidak pernah jelas apa bentuknya, tapi amat nyata imbasnya. Penduduk desa Kedung Balung menyebutnya Tundan. Tidak ada yang betul-betul paham apa makna kata itu. Mungkin saja itu sebuah nama atau bisa jadi sebuah istilah. Dan tak seorang pun warga yang tahu kapan misteri Tundan mulai lahir dan meneror desa Kedung Balung yang permai. Namun, semua itu tidaklah penting. Yang jauh lebih penting untuk diperhatikan adalah ritual menyambut kedatangannya. Ketika sandekala, masa perpindahan senja menuju malam tiba, bertiuplah angin kencang dari hutan bambu di sisi timur desa yang sudah lebih dahulu menggelap. Desiran angin itu terasa amat tak wajar jika didengarkan dengan seksama. Ada gema kekehan tawa yang menyusup, bercampur dengan jeritan yang merobek sukma. Bersamaan dengan itu semua, aroma kemenyan yang menyengat hadir membius. Gabungan dari deru ketiganya bahkan mampu menggetarkan kaca-kaca jendela, menjatuhkan genteng, menerbangkan dedaunan bambu kering ke jalanan desa, hingga sampai menumbangkan pohon besar. Gugusan tanda magis itu akan direspon dengan suara kentongan yang sudah menggantung di depan rumah masing-masing. Pada saat itu pula, semua orang wajib bersembunyi ke dalam rumah. Mereka harus mengunci pintu dan jendela, lalu berlindung di kolong meja atau tempat tidur, menancapkan siung-siung bawang merah pada sapu lidi yang ditegakkan terbalik di hadapan mereka, lantas berdoa sampai masa Tundan berakhir. Semua doa tolak bala, apapun agama dan aliran kepercayaannya, sah dirapal. Dan bagi yang terlambat masuk atau abai pada ritual itu, akibatnya sangatlah fatal. Jika masih anak-anak, ia akan lenyap tak bersisa, hilang, tak ditemukan lagi. Jika sudah dewasa, ia akan kehilangan jiwa. Sebagai sosok manusia, mungkin ia masih terlihat hidup dan bernapas, tapi sukmanya telah kosong. Kedua mata korban Tundan akan selamanya menatap hampa, tak bisa lagi diajak bicara. Bahkan tak jarang jadi gila atau bunuh diri. Mati atau hidup sudah tak ada bedanya lagi. Entah kengerian macam apa yang bisa membuatnya berakhir demikian. Bagi Bahar, Tundan punya catatan tragedi tersendiri di lemari memorinya. Dan 2 hari belakangan ini,
Entah mengapa, pintu lemari itu sedikit terbuka. "Ngapain nyender di pintu? Minggir!" Suara Lilis membongkar lamunan Bahar. Kakak perempuannya itu sedang hamil tua. Orok di dalam perutnya bisa keluar sewaktu-waktu. Ia lantas menyelonong ke dapur, membawa baskom yang airnya sesekali tumpah tiap kaki wanita itu melangkah. "Mbok yo bantuin aku, Har. Panggil Nining, suruh mandi. Udah siang." Nining adalah adik bungsu mereka yang masih berusia 6 tahun. Berbeda dengan kedua kakaknya yang normal. Si bungsu menderita tunarungu dan akhirnya membuatnya jadi tunawicara. Kombinasi kedua halangan itu turut membuat perkembangan pikirannya juga jadi terlambat. Alih-alih bergerak, Bahar kembali menyandarkan tubuhnya di kusen pintu. Tatapannya kembali hampa memandangi sumur batu yang sudah ditutup rapat di dekat dapur. Tempat itu punya noktah kelam di lembar ingatan Bahar. Di sumur itulah ibunya mati, menceburkan diri setelah 3 hari sebelumnya berteriak-teriak layaknya orang gila akibat terlambat bersembunyi saat Tundan mengepung desa di sebuah senja. Kala itu, Ibunda Bahar seorang buruh tani tengah berbenah merapihkan peralatan menuai padi bersama buruh lain. Area persawahan yang berada jauh di ujung barat pedesaan menyamarkan bunyi kentongan di area pemukiman. Sayup angin sore yang santai bertiup lambat membawa tanda bahaya itu ke telinga mereka. Para buruh tani pun panik mencari persembunyian, termasuk Ibunda Bahar. Kain batik yang membebat bagian bawah tubuhnya membuat pacu larinya kelimpungan hingga akhirnya ia terjebak di tengah jalan. Deru angin kegelapan menyesatkan jalurnya selama beberapa jam. Ia pun terjebak di luar, berhadapan dengan misteri Tundan yang mencekam, yang sisa ceritanya tak seorang pun mengetahui. Begitu kentongan kedua menandai kepergian Tundan di malam hari, warga beramburan keluar dan mencari siapa-siapa saja yang jadi korban. 2 warga ditemukan terkapar di jalan desa yang gelap. Salah satunya adalah ibu kandung Bahar. Pada saat peristiwa naas itu terjadi, Nining bahkan masih usia menyusu. Bahar yang masih kelas 5 SD mengingat betul perubahan sosok ibu kandungnya usai kejadian itu. Kenormalannya terenggut. Wanita itu telah edan. Setelah meraung-raung 3 hari 2 malam, ia akhirnya ditemukan meninggal mengapung dalam sumur belakang rumah. 2 tahun kemudian, bapak mereka yang sudah lama sakit-sakitan ikut menyusul pasangannya ke alam baka. Kini tinggal Lilis, Bahar, dan Nining saja di rumah gubuk itu. "Har!" Suara Lilis kembali membubarkan pergumulan angan Bahar. "Cepat panggil Nining." Remaja lelaki yang putus sekolah di tingkat SD itu melangkah enggan, menyeret adik perempuannya yang masih asyik bermain cetak-mencetak bata mini dari air dan tanah merah di halaman depan. Dengan kondisi yang diderita anak malang itu, segala instruksi kini hanya bisa ia terima lewat sentuhan fisik. Nining memberontak kala Bahar menariknya masuk. Jika saja dulu ibu bapaknya masih ada, mungkin Bahar tak perlu putus sekolah dan sudah kelas 2 SMA sekarang. Tapi semenjak kepergian mereka, ia dan kakak perempuannya terpaksa jadi penopang lumbung padi keluarga. Bahar kerja jadi kuli cetak bata di Tobong, tempat pembuatan dan pembakaran bata milik Kaji Mulyono. Lilis dulunya kerja jadi pembantu di rumah Mbah Guru, tapi semenjak dinikahi oleh pemuda dari desa sebelah yang kini meninggalkannya untuk kerja di kebun sawit di daerah Sumatera, anak gadis yang tengah hamil tua itu merawat 2 adiknya saja di rumah. "Aku ditugasi sama Kang Asrul buat ngundang-undang kenduri nanti siang. Yuk, baca kalimat thayyibah di rumah Mbah Manten Wirot, ba'da asar," ucap Bahar usai membugili adiknya yang kini tengah dimandikan oleh sang kakak. "Ini, aku udah dikasih amplop bayarannya." Amplop berisi 4 lembar 100-an itu diletakkan di meja dapur. "Lah terus kamu udah kerja?" saut Lilis seraya menyabuni badan adiknya itu. "Ini baru mau mangkat yuk, ngundangnya kan masih nanti sore." "Oh ya wes, hati-hati yo Har." Sesaat sebelum meninggalkan dapur, langkah Bahar terhenti. Tatapannya kembali terjurus ke sumur batu yang sudah ditutup rapat itu, dan tingkahnya memancing perhatian Lilis. "Ada apa?" tanyanya. Bahar menggeleng dan berlalu. Ia bingung dan ragu. Haruskah ia memberitahu kakaknya bahwa 2 malam belakangan ini ia didatangi ibunya di dalam mimpi?
Kedatangan itu amat mengerikan dan membekas di ingatan Bahar, dan terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Ia menyaksikan sosok ibunya merangkak keluar dari dalam sumur belakang, melangkah gontai dengan tubuh basah kuyup dalam kurungan gelapnya malam, dan berdiri di sebelah ranjang Bahar. Wanita itu memasang wajah datar sewaktu dia mengamati anak lelaki satu-satunya. Kulitnya pucat sekali. Setidaknya itu yang berhasil diingat Bahar. "Ayo Bahar," ucap ibunya dalam rintihan. "Kamu harus lihat." Semengerikan apapun ajakan itu, Bahar bangkit dari rebahnya dan berjalan mengekori sosok mistis sang ibu di dalam mimpi. Kerinduan yang begitu dalam telah mendorong langkahnya, namun kengerian jiwa yang akhirnya menangkal niat itu. Begitu sosok ibunya kembali merangkak ke tepi sumur batu, Bahar tercekat dan membeku. Melihat keraguan anaknya, sang ibu menatap tajam. "Kamu harus lihat." Bahar menggeleng ketakutan. Lalu alih-alih melangkah, sosok mistis ibunya merangkak menuju ke arahnya. Kaki dan tangannya mengangkang layaknya laba-laba raksasa berbalut kebaya basah. Dengan gerakan yang sangat cepat, tubuh Bahar disekap erat. Lalu leher ibunya terjulur dari bawah hingga mereka beradu muka. Sekujur badan remaja itu menggigil ketakutan. Jantungnya berdetak kencang, bak dipacu. Ia lantas melihat kedua mata ibunya yang menghitam dengan jaringan-jaringan pembuluh darah yang berdenyut di sekitarnya. Dalam satu hembusan nafas, mereka menghembaskan diri bersama-sama ke dalam lubang sumur yang pekat, dan di saat itulah Bahar terjaga dengan nafas memburu. Tubuh remaja lelaki itu menggigil ketakutan, tapi dengan segera rasa penasarannya hadir mengganti. Ibunya telah wafat tenggelam di dalam sumur usai melihat Tundan. Dan setelah 5 tahun terkubur waktu, mimpi itu tiba-tiba saja mengemuka. Sudah lama juga Tundan tak muncul di desanya. Terakhir yang ia ingat terjadi 4 atau 5 bulan lalu, dan telah menghilangkan 2 orang anak kecil yang tengah asyik mandi di kali. Apakah mimpi itu sebuah pertanda? Di sisi lain, sudah beberapa kali warga desa mencoba mengungkap misteri sosok iblis yang menyusup di dalam desau angin itu. Tapi tantangan dan keberanian mereka pasti akan kandas juga di lembah kekalahan. Orang-orang pintar di desa perantasan pun seolah enggan ikut campur menangani misteri berdarah yang mengepung desa Kedung Balung. Beberapa cara telah dikerahkan oleh warga setempat, seperti mengumpankan sapi, ayam, cemani, atau sesaji. Tapi semua itu tak berimbas apapun. Hewan bukanlah mangsanya, sesaji bukanlah camilannya. Tundan akan selalu datang pada masa-masa senja yang tak bisa diterka, dengan korban yang sudah tak terhitung banyaknya, yang hilang, yang gila, maupun yang mati. Seluruh warganya bisa waspada, mawas diri, dan bersiap-siap sembunyi bila sewaktu-waktu penanda kemunculannya menggema bersama gugusan misteri. Tanda kehadiran Tundan akan segera disambut dengan kentongan peringatan di bagian timur desa. Wilayah yang bersinggungan dengan hutan bambu disebut-sebut sebagai titik kedatangan angin Tundan. Kentongan pertama biasanya ditabuh oleh mantan kepala desa, Pak Wirot, dan akan menular ke kentongan-kentongan lain diiringi seruan kata, "Tundan!" bersahutan. Beliau tinggal dalam kesendirian di rumah besarnya yang berdiri gagah di batas hutan bambu. Anak-anaknya sudah lama pergi meninggalkan lelaki yang juga mantan tentara itu. Sekali waktu, Mbok Tumpah akan datang merawatnya, memasakkan sesuatu untuk ia makan, atau bebersih halaman rumah yang hampir setiap hari dipenuhi pelepah bambu kering yang terkelupas. Di masa senjanya, Pak Wirot lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk termangu di atas kursi rotan, di beranda belakang memandangi teduhnya jajaran bambu. Atas jasa beliaulah penanda kedatangan Tundan dapat tersiar lewat kentongan besar yang digantung di salah satu sudut rumah. Sosoknya amat misterius. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya. Desas-desus yang beredar mengatakan jika usia lelaki berwajah masam itu sudah melewati 1 abad. Sebelum menjabat kepala desa, konon ia pernah bertugas ke Irian Barat, Timur Timur, dan daerah-daerah pedalaman lain. Pak Wirot telah menyaksikan beberapa kali kursi kepala desa dipergilirkan setelah masa jabatannya. Tapi
beliau tetap senantiasa sehat ketika mantan kepala desa lain sudah lebih dulu wafat. Ia adalah orang yang sangat disegani di desa Kedung Balung. Semua kegiatan pantang dilaksanakan di waktu menjelang maghrib sampai waktu isya. Sebelumnya atau sesudahnya, karena pertimbangan usia, Pak Wirot memutuskan untuk mengadakan kenduri pada asar nanti. Dan menjelang sore itu, dengan mengenakan peci dan pakaian rapi, Bahar melangkah menuju ke kediaman Pak Wirot. Usai menuntaskan tugas dari Kang Asrul untuk mengabarkan hajat kenduri asar nanti kepada warga dari pintu ke pintu. Begitu lajur langkah Bahar berbelok dari belakang balai desa, ia tiba-tiba berhenti. Di bawah sisa paparan hangat matahari pukul 4 sore, ia membatu di depan sebuah rumah kosong. Sesaat ia tertegun memandangi bangunan usang penuh belukar yang dipagari kebun pisang luas di sekitarnya. Rumah tak berpenghuni itu dulunya milik keluarga Hamdani, salah satu orang kaya di desa itu. 7 tahun silam, Pak Hamdani sekeluarga kabarnya baru kembali pulang usai kunjungan ke rumah saudara jauhnya. Begitu mereka sampai di mulut desa di sisi selatan, mereka tak mengetahui jika sedang di tengah masa tundan. Keluarga itu lantas terpisah-pisah di dalam kurungan gelap dan sepi. Dikepung rasa takut dan misteri penampakan yang tak diketahui oleh siapapun juga. Esoknya, sang istri ditemukan tak bernyawa di tepi sungai akibat terantuk batu di bagian kepala. Kedua anak Pak Hamdani yang masih usia sekolah tak berhasil ditemukan, sedang bapaknya terkapar dalam keadaan jiwa yang kosong. Seminggu setelah peristiwa itu, keluarga jauh Pak Hamdani membawa beliau ke rumah sakit jiwa. Dan hingga saat ini, rumah keluarga naas itu dibiarkan teronggok begitu saja. Namun, siang itu, seolah ada suara yang memanggil Bahar dari dalamnya. Ring, ring. Bahar terlonjak kaget. Samit, teman senasib seangkatannya, tiba-tiba muncul, mengendarai becaknya dari belakang. Sialan, ngagetin aja kamu, bentak Bahar marah. Ngapain di jalan? Minggir-minggir. Hehehe. Bahar mundur seraya mengamati pecahan gerabah di dalam kantong beras yang memenuhi becak itu. Ngapain bawa remuan gerabah, Mit? Mau buat nguruk halaman belakang rumah Mbah Manten. Disuruh ngambil dari tobong Kang Man. Katanya biar nggak becek pas nanti musim hujan. Lah kamu mau kemana, Har? Tanya Samit. Mau ke rumah Mbah Manten juga. Aku baru beres ngundang-undang kenduri. Mau laporan dulu. Loh, yo pas lah. Ayo, naik sadel belakang aja. Tak bonceng. Tangkas, Bahar melompat dan duduk mengangkang di sadel panjang becak milik Samit. Bau asam keringat remaja itu segera menusuk penciuman Bahar. Wah, ambune, wangi toh. Canda Samit seraya menggenjot becaknya. Tadi belum kamu jawab. Ngapain berdiri di depan rumah Pak Hamdani? Mau diundang kenduri juga apa? Bahar menjawab sambil menutup hidung. Mau aja. Tadi itu kayak ada yang manggil aku dari dalam rumah itu, Mit. Apa cuma firasatku aja ya? Wah, udah ketularan Pak Hamdani kamu. Ketularan edan. Bahar bergeleng-geleng di desa itu. Haram hukumnya menjadikan korban tundan sebagai bahan candaan. Namun, mengingat sifat dan pendidikan Samit, Bahar cuma bisa maklum. Har, nanti kamu bantuin aku nguruk tanah bagian belakang rumah Mbah Manten Wirot ya. Aku takut, Har. Pinta Samit resah. Takut apa? Aku belum pernah masuk sih. Halaman belakang rumahnya kan dipagari tembok tinggi, Mit. Lah iya, justru karena itu. Pokoknya aku dikancani ya. Bantuin, biar cepet selesai. Nanti tak kasih persenan wes. Dengan adanya kata persenan sebagai pamungkas, Bahar pun setuju. Sementara itu, di halaman rumah Pak Wirot, Bahar dan Samit disambut oleh Kang Asrul, buruh bata yang juga ditugaskan ngundang-undang kenduri untuk rumah-rumah di wilayah timur dan utara. Bahar yang rumahnya di barat daya mengambil alih rumah-rumah di sekitarnya. Weh, kebetulan ada kamu, Mit. Sapa Kang Asrul. Kebetulan gimana, Kang? Samit menjawab seraya menurunkan kantong-kantong berisi pecahan gerabah tanah liat. Becakmu itu kalau boleh langsung dipakai buat ngambil pesek-pesek berkat di rumah Mbok Tumpah yo. Bahar dan Samit saling pandang. Padahal rencananya mereka berdua akan menurunkan muatan ke bagian belakang rumah. Dengan hadirnya perintah ini, Bahar terpaksa mengambil alih tugas Samit sendirian. Akhirnya, masih dengan berkemeja dan berpeci, Bahar mengangkuti kantong-kantong berisi gerabah itu ke arah belakang rumah
lewat pintu pagar dinding samping. Kalau ada apa-apa, aku di dapur samping nyiapin minuman, seru Kang Asrul seraya masuk ke dalam rumah. Belum apa-apa, keringat sudah membanjiri tubuh Bahar. Ia pun terperangah. Begitu langkahnya tergopoh memasuki area halaman belakang rumah itu. Selama ini, akses informasi visual rumah milik Pak Mantan Wirot hanya bisa diakses dari bagian depan dan samping selatan, tempat kentongan besar penanda kemunculan Tundan kali pertama dikemakan. Rumah yang berdiri megah, nyaris tanpa tetangga itu cukup terbilang misterius dan menyedihkan. Segini besarnya, cuma ada satu orang yang tinggal di dalamnya. Amat disayangkan, batin Bahar. Begitu isi kantong pertama ia tumpahkan di bagian tanah yang gembur, pandangan Bahar teralih ke pojok gelanggang. Di sana, ia merasa seperti dejavu. Matanya menangkap sebuah sumur dengan pagar silinder semen tebal yang ditutup kayu pada bagian atasnya, persis seperti sumur rumahnya. Dan sepertinya sumur yang dibatasi dinding tembok dengan hutan bambu di belakang itu juga sudah lama tidak dipakai. Ada sensasi yang ganjil di benak Bahar. Apakah ada sesuatu yang terjadi di masa silam sehingga membuat sumur itu ditutup? Seperti yang terjadi di keluarganya, skenario dan terkaan-terkaan liar segera membanjiri kepalanya. Angin sore tiba-tiba berdesir, meremangkan bulu kuduk remaja itu nyaris tanpa alasan. Disebar ke pojokan saja, Har. Sebuah suara tiba-tiba terdengar mengagetkan Bahar. Pemuda itu melonjak kaget, seraya membalikan badan. Di sebuah jendela belakang bangunan, sosok Pak Wirot mengintip samar. Inggih Mbah Manten, jawab Bahar panik. Nanti 3 kantong sisanya saya sebar ke bagian sana, Mbah. Wajah Pak Wirot yang senantiasa datar mengangguk-angguk. Kemana si Samit? Aku nyuruh dia, lah kok malah kamu yang kerja? Samit lagi ngambil berkatan di rumah Mbok Tumpah, Mbah. Jadi saya yang mengambil alih tugas. Ndak apa-apa kok, Mbah. Lelaki sepuh itu mengangguk-angguk lagi. Sempat ada jeda hening yang canggung. Bahar pun memutuskan beranjak dari sana. Tapi kemudian langkahnya tertahan oleh sebuah pertanyaan. Yayukmu kapan lahiran? Tanya Wirot lagi. Si Lilis. Sebelum menjawab, Bahar sempat membatin sejenak. Sebagai seorang mantan kepala desa, Pak Wirot sangat perhatian pada semua orang. Bisa kapan saja, Mbah? Wong sudah hampir 9 bulanan kok, Mbah. Anggukan lelaki sepuh itu menandai akhir percakapan. Sekujur badan Bahar kini banjir keringat saat memuntahkan sisa karung berisi pecahan gerabah. Ia yang seharusnya bersiap diri mengurus kenduri, jadi merasa perlu untuk pulang dan mengganti baju, semata demi memenuhi kaidah kepantasan. Sesaat sebelum meninggalkan halaman belakang, ia kembali menoleh ke pojok arena. Tempat sumur ditutup itu teronggok. Kendati hanya firasat kecil, Bahar dapat merasakan adanya misteri atas keberadaannya. Har, kamu mau pulang dulu? Kang Asrul bertanya cemas usai Bahar menyampaikan maksudnya. Cuman ganti baju, Kang. Bahasa semua begini. Aku langsung balik lagi nanti. Yowes, cepetan dulu. Abis ini orang-orang pada asaran dilanggar. Kamu harus balik sebelum itu, Yohar. Remaja itu gesit berlari sebelum kalimat terakhir Kang Asrul selesai diucapkan. Di sisi lain, harusnya kamu yang narik becak si Samit, biar gak gobios keringet gini, ucap Lilis, sang Mbakyu, bersungut-sungut sambil dadakan menyetrika kemeja Bahar yang lain. Sama aja Toyu, genjot becak sama ngusungi pecahan gerabah, sama-sama gobios keringetan, tangkis Bahar. Ya paling enggak, kan gak kena kotor, Har. Lilis menyerahkan kemeja itu pada adiknya yang segera disahut dan dikenakan. Bahar lantas bergegas sembari memasang kancing. Suara azan seketika terdengar di kejauhan dari langgar yang berada di sisi utara. Di desa-desa seperti Kedung Balung, azan asar dikumandangkan setelah para petani tuntas menyawah, yang artinya waktu asar mundur ke 4:30 sore. Har, kalau ketemu Nineng, suruh pulang, udah sore, seru Lilis dari pintu depan. Iyo yu, tadi aku lihat dia main sama si Sri dan... Kalimat Bahar tiba-tiba terhenti ketika langkahnya belum jauh meninggalkan halaman depan. Matanya membelalak memandangi kakaknya. Ada apa, Har? Tanya Lilis bingung. Yuh, lah kamu kok pipis sambil berdiri?
ucap Bahar bingung. Lilis refleks menunduk seraya meraba kemaluannya. Daster yang ia kenakan basah, sedang air bening masih mengucur dari selangkangan, membasahi lantai tanah rumahnya. Dua kakak beradik itu saling lempar pandang. Panggil bidan Icum, ucap Lilis singkat. Kalimat perintah sederhana itu melecutkan panik di jantung Bahar. Ia sontak berlari kencang ke kediaman Bu Ijum yang posisinya tak jauh dari balai desa. Dengan nafas memburu, Bahar menggedor-gedor pintu-pintu rumah bidan itu. Tetangga sebelah yang heran melihat kepanikan Bahar bertanya dari halaman sebelah. Nyari Bu Bidan, Le? Iya, Mbok. Di mana ya? Kok nggak nyahut dari tadi? Jawab Bahar panik. Lagi kecamatan, Le. Baru saja pergi barusan. Lilis lahiran, Pok. Iya. Bahar balik kanan dan kembali berlari kencang menuju ke arah rumahnya. Diiringi teriakan tetangga Bu Ijum tadi. Ke bidan Lasmi aja, Le. Di desa Anom. Telinga Bahar merekam informasi itu sambil memacu angin. Dan di sebuah belokan, ia nyaris menubruk becak yang tengah dikendarai Samit. Weh, ditunggu Kang Asrul malah kelayapan. Itu suruh bagiin berkat ke yang gak bisa datang ke duri, bentak Samit. Alih-alih menjawab, Bahar mendorong Samit dari sadel panjang becaknya. Pemuda itu nyaris jatuh kelimpungan. Aku pinjam dulu becaknya, Mit. Bilang sama Kang Asrul, aku mau nganter Yayukku dulu, lahiran. Dengan menikung tajam, kendaraan beroda 3 itu kini berpindah kemudi. Sebelum jauh, ia berteriak pada teman sejawatnya. Kalau ketemu Nining, tolong bawa ke rumahmu dulu ya, Mit. Tadi aku lihat dia main sama adekmu, si Sri. Samit yang berdiri terbengong hanya bisa mengangguk bingung. Sementara itu, Lilis terbaring di bangku kayu panjang di ruang tamu. Kedua tangannya memegangi perut besarnya sambil merapal doa. Di dalam kamar, Bahar melempar baju-baju sang kakak sedapatnya ke atas taplak yang ia bentangkan di atas kasur. Jangan lupa dalemanku, Har, seru Lilis dari depan. Bahar tak merespon apa-apa selain tetap berusaha bersikap wajar sembari mengutuk suami kakaknya yang berada ratusan kilometer di daerah lain. Dua kakak beradik itu sama-sama belum pernah mengalami proses kelahiran seperti ini. Panik, was-was, dan takut adalah kombinasi emosi yang tak terelakkan saat ini. Ayo yuk, masih bisa jalan kan? Bahar melempar buntalan baju kakaknya ke kursi penumpang becak dan memapah tubuh Lilis seraya santun berjalan. Tetangga mereka, seorang wanita parubaya datang tergopoh, membawa kelapa muda yang sudah siap minum. Ini Lis, biar cepat keluar bayinya. Wah, jangan suruh cepet-cepet Bude. Ntar kalau keluar di jalan gimana? Sambar Bahar panik. Kelapa muda itu disahut oleh Lilis tanpa kata-kata. Begitu kakaknya mengerang sakit, Bahar syahdan bergerak menggenjot becaknya. Bersama desiran angin sore, ia melaju kencang meninggalkan desa Kedung Balung. Di sisi lain, hutan bambu yang tumbuh tak beraturan di sisi utara desa nampak rimbun. Sinar jingga senja kala itu samar-samar menyusup dari celah dedaunan. 4 orang anak kecil, 2 perempuan, 2 laki-laki, nampak asyik bermain di sana. Tak jauh dari situ, tobong gerabah milik Kang Man berdiri. Sedang tak ada pembakaran hari itu. Sri, Nining, dan 2 anak lelaki Kang Man terlihat berdiri melingkar. Hom pimpalai, hom gambreng. 3 tangan terbuka. Tangan kecil si Sri yang penuh koreng menelungkup. Sri jaga, seru salah seorang anak laki-laki sambil tergelak dengan kekurangan fisik yang diderita. Nining ikut menertawakan ekspresi kekecewaan Sri dengan tawa bisu yang ganjil. Teman-teman sepermainannya sudah terbiasa akan hal itu. Lalu dengan isyarat kedua tangan, Sri mencoba memberitahu Ning soal peraturan yang mereka sepakati. Kamu sembunyi, ngitung sampai 20. Sri berteriak kencang dengan memenggal persuku kata ucapannya. Nining mengangguk antusias. Begitu tubuh Sri berjongkok menelungkupkan kepala dan mulai menghitung, Nining dan 2 anak laki-laki itu gesit berlari mencari tempat bersembunyi. Anak-anak Kang Man dibimbing oleh intuisi bergerak ke arah tobong di sebelah rumah mereka. Sedangkan Nining berlari menuju gelapnya hutan bambu sambil tertawa tanpa suara. Ia lantas berjongkok di balik sebuah rumpun bambu yang cukup gelap, menutup kedua telinganya. Meski itu tak berimbas apa-apa. Mulutnya kini mulai menghitung sambil memejamkan mata. Begitu hitungan pertama dimulai, angin dingin berhembus dari kegelapan hutan.
Tubuh gadis kecil itu menggigil, tapi seolah tak menyadari apapun. Ia terus menghitung sambil tertawa geli, berharap tak ditemukan oleh sahabatnya. Pada hitungan ke-10, samar terdengar suara kentongan bertalu-talu dari kejauhan. Nining yang tunawicara dan tunarungu tak mendengar nada peringatan itu. Bersamaan dengan bunyi kentongan yang semakin panik di talu, melengkinglah suara-suara panik para warga desa Kedung Balung. Tundan! Di sisi lain, masih di Kedung Balung tahun 1992, angin senja yang dingin berdesir di sekujur tubuh Bahar tatkala kakinya mengayuh pedal becak hasil rampokan dari Samit beberapa saat lalu. Ia menggigil ketika kepungan rasa panik yang memompa keringatnya berpadu dengan udara menjelang malam itu. Kepanikan itu kian membuat nafasnya megap-megap, terutama saat Lilis yang duduk di bangku penumpang depan terus-terusan mengerang kesakitan sembari memegangi perut besarnya. Kalau sampai lahir di jalan, mampuslah aku, batin Bahar cemas. Remaja itu tak punya sedikit pun pengalaman soal menangani peristiwa semacam ini. Meski berpacu kencang, kecepatan kendaraan roda 3 itu cenderung stabil dan hati-hati. Jalur pematang sawah berbatu menuju ke rumah bidan desa seberang sudah mulai menggelap. Salah-salah, becaknya akan menghantam batu besar, lalu terperosok ke parit sawah yang kotor. Sembari tetap waspada, dua kakak beradik itu tak henti melantunkan doa keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meninggalkan desa Kedung Balung yang kian lenyap ditelan malam di layar belakang sana, tanpa pernah keduanya ketahui ada sesuatu yang begitu jahat tengah bergerak merundung desa berpagar hutan bambu itu. Sementara itu, pepohonan bambu hijau yang tumbuh hampir di seluruh pemukiman desa membuat suasana Kedung Balung cenderung lebih cepat menggelap di penghabisan senja. Namun, khusus pada senja kala itu, kegelapan yang ada terasa lain, lebih mencekam. Tidak ada cahaya saat itu. Lampu-lampu minyak dan bohlam kuning yang sepatutnya sudah berpijar menghiasi pemukiman tak nampak secercah pun jua. Tidak di saat masa tundan terjadi. Semua cahaya harus padam. Harus. Deru angin mulai memelan setelah sebelumnya bertiup kencang dari arah timur. Gesekan daun-daun bambu memainkan simfoni yang amat mengerikan di dalam kepungan pekat, bagaikan desisan iblis yang haus mencari mangsa. Dan memang jika diperhatikan dengan seksama, ada sisipan gema tawa yang meremangkan bulu kuduk. Tawa lelaki dewasa berpadu dengan kekehan wanita tua. Sungguh mistis, sungguh magis. Jalanan desa yang lenggang kini dipenuhi kulit bambu kering, bercampur dengan dedaunan rontok aneka jenis lainnya. Semesta Kedung Balung dikunci dalam kesunyian. Tiada satu anak manusia pun yang berani berkeliaran di masa tundan, kecuali satu anak. Gadis belia yang tunawicara dan tunarungu itu perlahan membuka kedua matanya dan kebingungan. Setelah sempat mengulang hitungannya karena lupa urutan angka, Nining tiba juga di ujung hitungan ke-20. Namun ia tak menyangka akan perubahan drastis situasi saat itu. Seingatnya, suasana senja kala itu masih bergelimang cahaya jingga. Tapi entah mengapa, sekarang semuanya menjadi gelap. Keberadaannya di balik rumpun bambu itu adalah sebagai upaya bersembunyi dari kejaran Sri di permainan petak umpet bersama dua anak laki-laki Kangman. Dengan perubahan yang terjadi sekarang ini, ia seketika justru ingin segera ditemukan. Dalam kepungan perasaan bingung, Nining pun bangkit. Matanya mengerjap-ngerjap tak percaya pada serangan kegelapan yang ada. Sisa cahaya jingga kini telah sepenuhnya lenyap di bawah gugusan ruas-ruas bambu. Tonal warna sekitar telah berganti menjadi biru. Kabut-kabut tipis mulai beranak membias keliling. Sungguh mencekam. Langkah kaki Nining melaju pelan. Ia terlihat selingukan. Emosi di dadanya masih dipenuhi kebingungan. Tapi seiring dengan buyarnya pemandangan, ia mulai diserang perasaan takut. Hanya indera penglihatannya saja yang kini ia siagakan, sembari menggigil kedinginan. Gadis kecil itu bergerak pelan, dituntun oleh naluri. Dengan kekurangan yang dideritanya, Nining jadi tidak terserang panik. Di tengah situasi semacam itu, anak-anak lain seusianya mungkin sudah menangis dan berteriak memanggil-manggil orang tuanya.
Tapi Nining bisu dan tuli sejak lahir. Insting untuk berteriak meminta bantuan sudah dibungkam oleh takdir. Ibunya sudah meninggal bahkan ketika ia masih menyusu, membuat karakter Nining cenderung lebih tahan banting. Sayangnya, keterbelakangan mental yang juga samar ia derita membuat logikanya tak berjalan semestinya. Ia tak tahu sedang berada di tengah medan perang. Telinganya gagal menangkap suara-suara hembusan nafas menyerupai erangan babi hutan yang disusupi kekehan nenek-nenek tua di kejauhan. Mulutnya yang senantiasa terkunci menjadikan keberadaannya tak terdeteksi oleh siapapun di kurungan kegelapan itu. Langkah demi langkah, Nining bergerak santun. Ia masih belum sadar bahwa dirinya adalah mangsa tunggal iblis Tundan yang tengah berkeliling desa, dan tak bisa dipastikan butuh berapa lama lagi mangsa itu akan jatuh dalam terkamannya. Di sisi lain, erangan Yulilis justru mereda begitu becak sampai di halaman rumah bidan Lasmi. Tapi Bahar enggan mengendurkan kesigapannya. Dengan cekatan, ia papah tubuh sang kakak menuruni becak menuju ke beranda depan rumah. Seorang perempuan gemuk dengan rambut digelung tergopoh menyambut keduanya. "Alon-alon, alon-alon," sambut perempuan gemuk itu dengan nada menenangkan. Namun justru terdengar panik di telinga Bahar dan Lilis. "Walah, sudah pecah ketuban?" tanyanya lagi. Lilis mengangguk. Begitu si calon ibu berpindah penanganan ke dalam rumah, Bahar berbalik ke arah becak mengambil gembolan kain berisi baju-baju kakaknya. Tepat pada saat itulah, seorang bapak-bapak berpakaian batik muncul dengan motor merahnya di halaman depan. "Siapa yang lahiran, Le?" Sapanya seraya memarkir kendaraan. Bahar menduga lelaki itu adalah suami sang bidan. "Kakak saya, Pak," sahut Bahar. "Sudah dibawa masuk tadi." "Dari mana ini? Cuma berdua naik becak?" "Iya, Pak, kami dari Kedung Balung." Mendengar jawaban Bahar, lelaki itu tercekat. Air mukanya nampak memucat di bawah paparan cahaya kuning bolam beranda depan. Merespon sikap itu, Bahar pun berhenti bergerak. Bapak-bapak itu bernafas lega seraya menyentuh pundak Bahar. "Wah, untung kalian sudah sampai sini, Le." Bahar kebingungan dengan balasan itu. Maksudnya gimana, Pak? Lah kok untung?" "Lah iya toh, berarti kan ndak jadi kena musibah." Kening Bahar mengerut. "Musibah bagaimana, Pak?" "Oh, kamu ndak tahu toh." Tatapan lelaki itu menajam. "Desamu lagi ada Tundan." Sementara itu di sisi lain, angin bertiup kencang di sekeliling rumah berdinding bata itu. Jendela-jendela kayunya bergemeretak beradu dengan kusen. Sebentar kemudian, terdengar suara gesekan benda tajam di permukaan jendela, seperti barisan pisau yang digoreskan pada papan-papan kayu. Jika didengarkan dengan seksama, gendang telinga juga ikut tersayat. Bagian dalam rumah itu sepenuhnya gelap. Seluruh anggota keluarga meringkuk di bawah ranjang tempat tidur. Sedang pada sekelilingnya samar terlihat sapu-sapu lidi yang diberdirikan terbalik, yang pada bagian ujung-ujung lidinya ditancapi bawang merah. 5 orang gemetaran ketakutan saling berimpitan di kolong gelap yang sempit itu. Samit dan Sri diapit ibu dan bapaknya. Sedangkan di belakang mereka nampak terlentang sang kakek yang sudah uzur, hanya berbalutkan sarung bermotif kotak-kotak. Dalam desisan, Samit berbisik pada adiknya, "Kamu bareng sama Nining dak tadi?" Sri mengangguk ketakutan tanpa menoleh. "Niningnya mana?" "Shh," Ibu Samit mengingatkan geram. Seolah tak memperdulikan, remaja putus sekolah itu kembali mendera adiknya dengan barisan pertanyaan. "Kamu tadi sama Nining kan? Sekarang Nining di mana?" Sri masih terbungkam. "Sri, shh, tutup mulut, Mit," gertak bapaknya geram. Deraan pertanyaan Samit membuat air mata adiknya menetes dan mulai menangis. "Tadi Sri main petak umpet di deket Tobong Kang Man. Nining tak tinggal," jawab Sri sesenggukan dari pojok bibirnya. Samit tercekat gelisah. Jawaban Sri mendesirkan aliran darahnya. Ada rasa khawatir dan panik melanda. Adik sahabatnya yang punya banyak kekurangan itu rupanya masih di luar. Ia sontak merangkak hendak keluar dari kolong ranjang,
tapi kedua tangan bapaknya keburu mencengkeram baju anak remajanya itu. Mata kedua orang tuanya mendelik marah, tapi Samit punya dorongan lain, rasa tanggung jawab dan rasa iba yang bercampur jadi satu. Lalu dengan segenap kekuatan, kedua kakinya menjejak keras lantai tanah yang lembab dan beringsut keluar. "Samit!" pekik bapaknya tertahan dalam desisan. Terlambat, remaja itu keburu lenyap dari dalam bilik kamar menuju ke pintu depan dan dengan segera hilang di balik kegelapan malam. Di sisi lain, degupan jantung Bahar seperti barisan mercon yang meletup-letup. Ia tetap menahan kesiagaan dan kewarasan saat mengendarai motor butut merah milik bapak tua di rumah bersalin tadi. Usai menjelaskan situasi bahwa adiknya mungkin masih berada di luar rumah, sang bapak yang ternyata orang tua bidan Lasmi segera meminjamkan motornya kepada Bahar untuk kembali secepatnya ke Kedung Balung. Lilis yang sudah terbaring kesakitan oleh kontraksi di atas ranjang hanya bisa pasrah ditinggal sendirian. Ada tangis yang pecah, tapi bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh rasa cemas yang menggunung. Mulut wanita muda itu berkomat-kamit melantunkan doa. Semoga kedua adiknya diberikan perlindungan dan jabang bayi yang akan keluar dari perutnya diberikan keselamatan. Dua doa yang terpadu terjalin, berharap keduanya dikabulkan Tuhan. Tundan mengepung desa Kedung Balung justru di saat Bahar dan Lilis beranjak pergi meninggalkannya. Sungguh petaka besar. Bahar memacu kencang motornya sambil tak henti-hentinya merutuki suami Lilis yang tengah berada di belahan pulau lain, yang mungkin tak akan bisa memahami peliknya situasi yang tengah melanda saat ini. Melanda dirinya, Lilis dan Nining yang masih tak jelas rimbanya. Gelapnya semesta persawahan yang mengepung jalur pulang remaja itu mulai merasa membius. Angin dingin mendera tubuhnya hingga membuatnya menggigil. Lebih parah dari saat ia menggenjot becaknya senja tadi. Matanya sekali memicing, menghindari serangan serangga kecil yang berterbangan tak tentu arah di atas samudera Pepadian. Namun ia tetap siaga, tetap waspada. Suara mesin motor merusak kesenyapan semesta. Tepat di tugu perbatasan selatan desa, Bahar berhenti. Disandarkannya motor pinjaman itu di balik semak. Nun jauh di sana, siluet gelap desa Kedung Balung terlihat bersenyawa dengan kelamnya langit. Tak ada secercah cahaya pun memancar dari sana. Berarti benar ada Tundan, desis Bahar. Ia ingin memaki pada nasib. Mengapa Tundan harus datang di tengah kekalutan semacam ini? Andai sergapan iblis itu datang sehari lebih awal, mungkin situasinya akan sangat berbeda. Sesaat, pendengaran Bahar ditajamkan. Ia menangkap suara raungan babi hutan yang samar menyusup di bawah angin malam dari arah desanya. Sebentar kemudian, nalurinya terpercik, membuat kakinya mengentak. Namun baru beberapa langkah tertempuh, ia kembali berhenti dan melirik sepeda motor milik Bapak Bu Bidan. Ia segera berbalik arah, mengerjakan gagasan yang begitu saja muncul di kepala. Sementara itu, nafas Nining terasa berat terhembus. Udara panas yang terpompa dari rongga mulutnya menjelma menjadi kabut di dinginnya malam itu. Kedua tangannya terlipat di dada. Hangat air matanya mulai tergelincir dari kedua sudut mata. Tapi mulutnya tetap terkunci. Dalam kepungan kegelapan itu, ia mulai tersesat. Kakinya yang telanjang tanpa alas mulai menjejak tanah. Tanah berlumut yang mengindikasikan bahwa dirinya justru bergerak menjauhi pedesaan, masuk ke dalam rimbunnya hutan bambu. Pandangannya makin baur. Telinganya yang sepenuhnya tuli memampukan gadis yang juga bisu itu mendengarkan degupan jantungnya sendiri. Andai saja pendengarannya waras, ia pasti akan mendengarkan suara aneh itu. Suara yang menyerupai babi menguik, lalu berganti menjadi suara gemertak ranting yang patah beruntun secara konstan. Tak 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 tak. Suara magis itu begitu konstan terdengar. Tapi sayang, tak berhasil mengganggu Nining. Kekurangan fisiknya telah menyelamatkannya, setidaknya untuk saat itu. Namun mata gadis dungu itu masih sepenuhnya waras, dan ia segera menyaksikan sesuatu yang begitu ganjil di kepungan kabut. Langkahnya sontak terhenti, dan ia refleks berjongkok. Tubuh mungilnya segera tersembunyi di balik rumpun bambu yang lembab. Nafasnya disamarkan sebisanya. Dari sela-sela ruas bambu, mata Nining yang berair mengintip takut-takut
Kini, dengan posisi yang lebih stabil, ia menyaksikan sesuatu yang mengguncang nalar. Sosok itu belum pernah ada di dalam kosa rupa di kepalanya. Nining yang masih begitu belia tak bisa mengenali dengan baik makhluk besar dan panjang yang bergerak pelan itu. Tubuh makhluk itu berwarna putih gading, penuh noda bercak tanah. Bentuknya panjang, seperti belatung sagu raksasa yang biasa dijumpai di batang pohon besar yang lembab. Hanya saja, alih-alih berupa kulit, tubuh makhluk itu diselimuti kain yang melekat erat. Bulu-bulu hitam mencuat jarang-jarang di sepanjang buku tubuhnya yang berdenyut-denyut. Yang paling mencuri perhatian Nining adalah munculnya puluhan tangan berlendir dari bagian perut, menjuntai hingga ke bagian pangkal leher makhluk itu dengan barisan kuku-kuku panjang seperti pisau berwarna hitam. Bebauan busuk menguar dari sosoknya, sedang pada bagian ujung lengkungan sebuah kepala hitam dengan 2 lubang mata dan 1 lubang mulut terbungkus kain dengan ikatan di puncaknya, kepala pocong. Makhluk itu segera menoleh ke arah Nining, tapi gagal menemukan sosoknya. Gadis gagap yang masih seksama mengintip dari balik ruas bambu itu kini melihat sesuatu yang ganjil di bagian mulut makhluk itu. Tangan bayi. Ada tangan bayi keluar dari lubang pekat mulutnya, seolah ia baru saja menelan bulat-bulat anak orok yang baru lahir. Namun, begitu tangan itu bergerak, Nining sadar bahwa 2 benda yang tak selazimnya ada di sana memang bagian dari tubuh makhluk mistis itu. Kedua tangan itu lantas bertepuk-tepuk cepat. Tak 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 tak. Nining sontak membungkam mulutnya. Ia buru-buru memalingkan wajah dan meringkuk di balik benteng barisan bambu. Air matanya mulai bercucuran. Dinginnya malam dan rasa takut yang memuncak terkonfigurasi hingga perlahan memberangus kewarasan gadis belia itu. Lalu di tengah upaya menahan tangis, Nining terkencing. Aliran air hangat membasahi celana pendeknya dan mengucur membasahi tanah berlumut. Pada saat itulah, makhluk mistis itu menoleh dan bergerak menuju ke sumber bau pesing, bagai belatung raksasa yang melengkung, siap menerkam mangsa. Di sisi lain, Samit berjingkat-jingkat lincah menghindari kelupasan kulit bambu kering yang berserakan di halaman depan rumahnya. Badannya dibanjiri keringat. Dalam sejarah hidupnya, ini pertama kalinya ia keluar persembunyian di tengah Tundan. Rasa takut yang luar biasa besar menggerogoti keberaniannya saat kakinya yang tak beralas menapak tanah basah disambut kabut. Ia sempat menoleh ke arah jendela rumah dan mendapati goresan serupa cakar binatang buas di sana. Bulu kuduknya meremang. Apa kiranya makhluk yang bisa meninggalkan jejak semacam itu? Sebelum kembali melangkah, Samit segera teringat oleh cerita Kang Asrul ketika masih sama-sama mengaji di langgar Mbah Yai dulu. Sebuah obrolan mistis bersama santri-santri kecil lain, bahwa dahulu sekali pernah ada warga desa yang mencoba melihat Tundan. Syaratnya adalah dengan menelanjangi diri agar tak terdeteksi sebagai manusia. Konon, Tundan akan menganggap manusia yang bugil seperti binatang, meski sebetulnya binatang pun tak luput jadi incaran. Namun setidaknya, kondisi sebagai binatang imitasi jelas lebih aman ketimbang sebagai manusia. Obrolan itu lantas mencuat di ingatan Samit dan menjelma menjadi gagasan konyol. Ia pun menelanjangi dirinya. Satu demi satu pakaiannya yang basah oleh keringat ditanggalkan. Hawa dingin segera menusuk hingga ke tulang. Rahang bawahnya bergemeretak meski tak ada siapapun. Kedua tangannya refleks menutupi kemaluannya. Ia tengah mengemban tanggung jawab sahabatnya, Bahar, untuk menjaga adiknya. Terlepas dari tali persahabatannya sekalipun, nurani Samit akan memaksanya bergerak keluar, menentang bahaya demi menyelamatkan Nining. Kini ia cuma punya satu tujuan, menuju ke hutan belakang Tobong Kang Man. Derap langkah Bahar memelan, seiring terpangkasnya jarak menuju ke gerbang barat desa. Dilintasinya pematang sawah yang kecil dan licin, dengan penuh hati-hati. Dulu, disinilah ibunya mengalami tragedi. Wanita itu terlambat sampai ke rumah ketika Tundan datang mengepung, merenggut kewarasannya, hingga berujung pada kematian tragis di sumur belakang rumah. Ibunda Bahar mati bunuh diri. Bahar tak ingin mengalami nasib serupa. Tidak untuk saat ini, sebab ada yang jauh lebih penting ketimbang keselamatannya sendiri,
yakni keselamatan Nining, adiknya. Dalam genggaman tangan kanan remaja itu, bajunya yang basah oleh bensin dari motor yang ia parkir di perbatasan desa tergelung melingkari kepalan. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi ia ingin berjaga-jaga dengan sebungkus korek api yang ia colong dari bawah jok becak Samit. Bahar berharap bisa menjadikan baju berbasuh bensin itu menjadi martir penyerang. Bagaimanapun caranya nanti, kini ia bergerak cepat mengitari jalan di sisi barat desa menuju ke hutan utara. Ada dorongan intuisi yang menjadikannya kompas arah pergerakan. Sore tadi, Bahar sempat melihat selintas sesosok Nining digandeng oleh Sri bersama 2 anak Kangman. Mereka memang biasa bermain bersama di area teduh di belakang Tobong yang berbatasan dengan hutan utara. Meski berharap Nining sudah diamankan Sri ke dalam rumah, ada percikan keraguan kecil yang mematikan kekhawatiran remaja itu. Bagaimana jika Nining ditinggal sendirian? Bagaimana jika Sri abai pada adiknya yang gagu itu? Rundungan pertanyaan itu tanpa sadar telah membawanya masuk ke area pemukiman. Kabut pekat menyambutnya. Aroma bensin dan bau asam keringat bercampur jadi satu, menandai keberadaan remaja itu. Ia memang sengaja menjadikan dirinya umpan pada Tundan. Setidaknya, dengan cara itu, sosok Tundan akan hadir mengejarnya, bukan adiknya. Semoga saja belum terlambat. Semoga saja kekhawatirannya pada keberadaan Nining keliru. Bahar mengendap-endap di sisi belakang sebuah rumah yang gelap gulita. Kakinya yang beralaskan sendal jepit menginjak berbagai macam material yang tak diketahui yang berbunyi ketika terinjak. Perlahan ia melaju, mengitari halaman depan rumah seseorang, hingga bertemu jalan desa yang lengang. Sayup-sayup angin berhembus pelan. Nafasnya sedapat mungkin ditata rapi, agar senantiasa konstan seirama dengan degupan jantungnya. Pandangannya lantas teredar. Ternyata, seperti ini suasana di saat Tundan mengepung. Batin Bahar, lengang, sunyi, berkabut, dan sungguh mencekam. Remaja itu berusaha menajamkan pandangan, menganalisa sekecil apapun pergerakan di semesta beku yang mengelilinginya. Tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa. Ia pun segera beringsut menapak jalanan menuju ke Tobong Kangman. Tepat ketika hendak berbelok, jantung Bahar tersentak. Di balik barisan pohon kelapa di sebuah halaman rumah, terlihat bayangan manusia mengendap-endap. Bahar sontak mencari persembunyian. Tubuhnya yang bertelanjang dada melompat ke semak di sisi kiri jalan dan merunduk. Jantungnya kini bertalu-talu, menerka-nerka akankah sosok itu adalah bagian dari kemunculan Tundan. Tatapannya yang tertuju pada siluet manusia yang kini perlahan bergerak ke arahnya. Dengan panik, Bahar meraih korek api di saku celana belakang dan bersiap memantik bajunya yang basah oleh bensin. Namun, tepat sebelum gagasannya dikejawantahkan, ia terkesiap antara bingung dan heran. Ia melihat sosok yang ia kenali dalam keadaan telanjang bulat. Samit? Sosok siluet Samit kini muncul di jalanan yang sama dengan Bahar dan bersiap ke arah Tobong. Meski teramat samar oleh gelap dan pekatnya kabut, Bahar mengenali betul gelagat sahabatnya itu. Ia pun mencoba memanggilnya dalam desisan tertahan. Mit, Samit. Sosok itu berhenti bergerak dan celingukan. Untuk meyakinkan sosok itu, Bahar kembali mendesis. Mit, ini aku, Mit. Bahar, sahut sosok itu sambil terlihat merunduk. Bahar pun keluar dari persembunyian dan segera mendekap ke arah Samit yang terlentang jarak sekitar 10 meter. Terlihat ada sedikit keraguan dan ketakutan di hati Samit saat bayangan Bahar mendekatinya. Namun, keraguan itu segera sirna begitu bau apak keringat keduanya saling dikenali. Mit, ngapain bukil begitu? Desis Bahar. Jarak mereka masih terpaut 2-3 meter. Har, bukannya kamu nganter yayumu ke bidan? Balas Samit dengan kebingungan serupa. Kedua sahabat itu kini saling teryakinkan. Mereka pun merapat. Samit yang duluan memberikan penjelasan. Sri ninggalin Nining di luar, Har. Maafkan aku yo, aku yang salah. Wajah Samit yang dibanjiri keringat tak kuasa menunjukkan penyesalan yang mendalam. Bahar menggeleng, menangis permintaan itu. Nanti saja, Mit. Yang penting kita harus nemuin adikku dulu.
Ayo Har, kita ke Tobong Kangman. Terakhir kali adikmu. Aku tahu, Mit. Ayo, Mit. Kedua remaja lelaki itu pun bergegas cepat sambil merunduk, menembus pekatnya jalan desa yang diselimuti kabut tebal. Sementara itu, Nining merangkak sambil menangis usai melepas celananya yang basah di tempat ia terkencing. Kini bagian bawah tubuhnya terbuka. Gadis itu sudah berpindah beberapa kali dari satu persembunyian ke persembunyian lain sambil menahan isakan. Makhluk besar itu belum lagi nampak tiap kali Nining mencoba menoleh ke belakang. Namun, justru itu yang membuatnya ketakutan. Makhluk bersosok pocong panjang yang melengkung itu bisa muncul sewaktu-waktu dari kegelapan sekitar. Nining berjongkok was-was. Nafasnya terseret kala ia panik mengedarkan pandangan. Punggungnya tersandar pada bonggol-bonggol bambu yang lembab dan membuat kulit gatal. Sedapat mungkin ia tak membuat gerakan cepat di pemberhentian terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke dalam kepalanya. Suara itu seakan melewatkan pagar ketunarunguannya begitu saja dan menyentak jantungnya. Meski terdengar untuk pertama kali, tapi Nining yakin betul itu adalah suara kakak perempuannya. "Ning, sini, jangan di situ." Nining sontak menegak. Pandangannya kembali mengedar, mencari sumber suara yang terdengar bagaikan sihir. "Ning, ayo pulang, Ning." Gadis belia itu lantas memberanikan diri berdiri dan melangkah menembus kabut. Ia bersuara sebisanya dengan suara bergetar, terhalau derai air matanya. Enggak. Anak itu mulai berlari, dituntun intuisi mendekati sumber suara. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Betapa leganya ia melihat sosok Lilis berdiri dengan perut gendutnya di samping rumpun bambu gelap. Sosok kakak perempuannya itu melambai-lambai dengan tubuh mematung. Seringnya di wajahnya terasa ganjil. Tapi gadis belia itu tak punya cukup waktu untuk menganalisanya. Dengan tangis yang pecah, ia menghambur berlari menubruk kakaknya. "Enggak." Kedua tangan sosok Lilis memeluk tubuh mungil Nining yang gemetaran. Perasaan aman segera menyelimuti hati anak malang itu. Tapi sensasi itu tak berlangsung lama. Ketika ia merasakan ada tangan-tangan lain yang mulai memeluknya. Makin lama makin banyak, makin dirasa, makin mengerat. Nining pun panik dan menengadah melihat sosok yang dipeluknya. Matanya lantas membelalak. Kepala dengan mata berlubang itu begitu dekat dengan wajahnya. Nining tercekat, membatu bagaikan es. Perlahan-lahan, mulut makhluk itu membuka dan terjulurlah dua tangan bayi berwarna biru dari dalam rongga yang dipenuhi kiki-kiki lancip. Tepat di saat Nining hendak berteriak, tangan bayi itu bertepuk begitu cepat dan riuh. Tak 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 tak. Di sisi lain, di dalam palung hati Bahar yang terdalam, kemelut emosi hadir membanjiri, bermuara pada satu kenyataan, bahwa keberadaannya di tengah peristiwa tundan kala itu memantik ingatannya pada mendiang ibu. Beberapa tahun silam, ibunya mati bunuh diri usai terjebak di masa tundan. Persis seperti apa yang tengah berlangsung pada dirinya kali ini. Akankah Bahar bernasib serupa? Ia menggeleng keras. Ibunya boleh jadi dibuat gila oleh misteri penampakan di masa tundan. Tapi tidak untuk dirinya. Setidaknya saat ini Bahar punya cukup persiapan, baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Setelah menempuh perjalanan bagai tak berujung, dua remaja itu akhirnya berhenti di depan Tobong, sebuah bangunan tinggi dari bahan batu bata merah yang dipakai untuk membakar gerabah berbahan tanah liat. Pupil mata mereka melebar mengantisipasi kepekatan malam berkabut. Samit yang bertelanjang bulat dan Bahar yang masih mengenakan celananya berdiri bersebelahan. Tak jauh dari situ, rumah Kang Man mematung sunyi. Aneh rasanya bagi Samit yang baru siang tadi beraktivitas di tempat ini, mengumpulkan pecahan gerabah untuk diangkut ke kediaman Mbah Wirot, sang mantan kepala desa. Suasana detik itu benar-benar berkebalikan, pekat, dingin, dan senyap. Ditambah dengan ketiadaan sehelai kain pun menutupi tubuhnya, Samit mulai menggigil kedinginan. Akan tetapi, kekontrasan pada penampilannya sama sekali tak mengendurkan kewaspadaan. Kelima inderanya dipasang tajam, mencoba memindai sekeliling dengan cermat. Barangkali
ada secuil keanehan yang tertangkap mata. Di sebelah pemuda telanjang itu, Bahar mulai berjalan mengendap-endap waspada. Gumbalan kain baju yang basah oleh bensin dipindah ke tangan kirinya karena mulai terasa kebas. Ia belum memberitahu Samit bahwa sebungkus korek api miliknya sudah berpindah ke pemilikan di saku belakang celana Bahar. Jika ada sesuatu yang tak diinginkan, Bahar akan membakar kaos itu untuk menangkal serangan yang sama sekali belum ada dalam gambaran. "Tunggu sebentar, Har," desis Samit seraya menghambur ke beranda depan rumah Kang Man. Dalam keremangan, Bahar melihat sahabatnya mengambil sesuatu di depan pintu. Begitu kembali mendekat, sebuah sapu lidi yang ditancapi siung-siung bawang merah tergenggam di tangan Samit. Benda itu dapat dipastikan ada di setiap halaman rumah warga Kedung Balung. Konon, Tundan takut pada sapu lidi dan bawang merah, apalagi jika keduanya dikawinkan. "Jaga-jaga," ujar Samit, mencoba memberitahu alasan atas keputusannya. Bahar mengangguk setuju. Tiba-tiba kedua remaja itu tersentak oleh suara asing, namun keduanya menangkap suara yang berbeda. Mereka memasang kuda-kuda, membelakangi satu sama lain. Pola pertahanan segera dipancang. Samit mendengar suara langkingan kuik babi hutan. Di penghujung geraman mencekam itu, terdengar suara kekehan tawa nenek-nenek. Bulu kuduknya meremang hebat. Tanpa sadar ia mundur mendadak hingga menubruk Bahar dengan bokongnya. Lain dengan Samit, Bahar mendengar suara seorang wanita. Setengah tak yakin, Bahar mendengar suara Lilis tengah memanggil-manggil Nining di kejauhan. "Mustahil," batinnya. "Asu, aku dengar suara celeng, Har," desis Samit dari sudut bibir. "Hah? Aku malah dengar suara Yayu, Kumit," tampik Bahar dengan desisan serupa. Kini kedua remaja itu berpandangan bingung. Sedetik kemudian, Samit dan Bahar sama-sama tahu kalau apa yang mereka dengar jelas bukan suara sewajarnya. Mereka tahu Lilis tengah berada di desa sebelah untuk kelahiran anak pertamanya, dan di desa ini jelas tak ada babi hutan. Dua kemustahilan itu meruntuhkan pertahanan mereka. Rasa takut yang teramat sangat kini hadir mengepung Sukma. "Kenapa Lilis memanggil-manggil Nining?" bisik Samit bingung. Kebingungan remaja itu segera meletupkan benak mereka. "Nining sedang dalam bahaya." Tanpa dikomando, dua remaja itu berlari sekuat tenaga ke sumber suara. Keduanya berlari serampangan dalam gelap, menembus pekatnya kabut yang membutakan pandangan. Bahar nyaris saja menubruk rumpun batang bambu yang menyaru dengan sekitar, tapi ia sigap menghindar. Kini keduanya mengambil jalur yang terpisah, dan tanpa disadari, mereka berlari dengan lajur masing-masing, namun tetap menjadikan suara gaib itu sebagai penentu tujuan akhir. Suara derap lari mereka yang semula tersamarkan oleh lapisan tanah berlumut, kini terhianati oleh kelupasan batang bambu kering yang berserakan tak tentu arah, membuat keberadaan Bahar dan Samit jadi mudah terdeteksi. Lalu mereka sontak memelan dengan posisi jarak yang tak bisa diketahui. Selintas, Bahar terpikir menyalakan gumpalan baju di tangan kirinya demi secercah penerangan, tapi gagasan itu segera ia tepiskan. Nafas dua remaja itu memburu, hasil konfigurasi rasa lelah berlari dan rasa takut yang menggunung, terombang-ambing di semesta kegelapan tanpa arah. Suara gaib itu syahdan terdengar kembali, masih sama seperti sebelumnya. Namun tak lama kemudian, mata Bahar menangkap siluet sosok yang ditengarai sebagai sumber suara. Ada sedikit semburat cahaya bintang yang menyusup dari celah dedaunan bambu, membuat penampakan sosok itu cukup jelas untuk Bahar kenali. Ia menyaksikan Lilis berdiri memunggunginya. Bahar membatu tak percaya. Lilis sedang akan melahirkan di rumah bidan Laksmi, tapi itu jelas sosok kakak perempuannya. Suaranya pun jelas suara Lilis. Dengan rentang jarak 10 meter, suara kakak perempuan Bahar tak henti-hentinya memanggil-manggil nama adik perempuannya. Beberapa meter di sisi kiri, Samit mendelik dengan tubuh gemetaran. Saking takutnya, ia menyaksikan makhluk yang sulit untuk diidentifikasi. Sebuah bayangan putih menyerupai belatung raksasa, berdiri melengkung bergoyang-goyang membelakanginya. Dari sudut pandang itu, Samit menyaksikan kepala pocong mengangguk-angguk pada sebuah sosok kecil yang berjalan mendekatinya. Genggaman tangan remaja telanjang itu mengencang, mencengkeram sapu lidi dengan kaku. Di tengah upayanya,
membongkar nafas. Telinga Samit mendengar sesuatu yang sangat ganjil. Suara tepuk tangan. Tak 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 tak. Samit sontak melonjak mundur. Bulu kuduknya meremang hebat begitu mendengar sosok itu menguik seperti babi di rumah penjagalan. Namun di saat pertahanan nalar Bahar dan Samit nyaris gugur, mereka mendengar teriakan Nining yang teramat ketakutan. Sementara itu, dekapan puluhan tangan berlendir itu makin menguat. Nining dengan badan kecilnya mulai kepayahan mengatur nafas. Ditambah oleh rasa takut yang memuncak, nafasnya sontak tertahan seutuhnya. Mata Nining membelalak menyaksikan kengerian yang luar biasa di hadapannya. Sebuah kepala pocong penuh belatung dengan lubang mata sepekat sumur mengunci pandangan gadis kecil itu. Sepasang tangan bayi berwarna biru yang muncul dari rongga mulutnya tak henti bertepuk tangan. Usai kengeriannya terkumpul, Nining menjerit semampunya mendobrak ketunaan yang ia derita. Naas pekikan Nining segera lenyap ketika makhluk itu membekap sangat kuat. Bagian atas tubuh kecil gadis belia itu perlahan-lahan masuk ke dalam pelukan berlendir, tertelan oleh tubuh pocong bersosok belatung raksasa yang amis dan menjijikan. Namun, tepat ketika bagian terakhir badan Nining lenyap, sebuah serangan dengan sangat cepat menerjang dari belakang. Buah! Samit berlari kencang, menggembur makhluk pocong panjang itu dengan sapu lidi dalam genggamannya. Remaja itu menghajar membabi buta dengan teriakan ketakutan. Di tengah situasi itu, kewarasan Samit mulai gugur, tergantikan oleh kegilaan. Tanpa ia sadari, Samit menyerang terkencing-kencing, menyipratkan cairan pesing ke segala penjuru dan tak luput membasahi sosok pocong panjang itu. Belum usai Samit melancarkan serangan, Bahar melompat dari belakang, menggemburkan bajunya yang sudah menyala oleh api. Sabetan sapu lidi yang terkonfigurasi dengan serangan kain api membuat pocong panjang raksasa itu menguik seperti babi hutan. Hadirnya penerangan dari gemburan api di tangan Bahar membuat sosok itu makin jelas terlihat. "Jangan lihat, Mit!" seru Bahar sambil tak henti-hentinya melancarkan serangan. Samit pun refleks memejamkan mata tanpa berhenti menghajar. Batang-batang lidi mulai berserakan ke segala arah. Pekikan makhluk itu sungguh merobek telinga, perih hingga ke dalam jantung. Samit mulai berteriak histeris dan menangis, menyerang dengan bulu kuduk berdiri sambil tak hentinya terkencing-kencing. Bahar jauh lebih sanggup menjaga kewarasannya saat melihat separuh bagian atas badan adiknya tenggelam dalam perut pocong panjang itu. Hanya ada satu yang menjadi tujuannya, menarik tubuh adiknya dari dalam sana. Sabetan api terakhir pun dilancarkan. Dengan gerakan cepat diiringi teriakan, Bahar merengkuh pinggang Nining yang telanjang sampai ke bagian kaki sekuat tenaga. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Bahar yang berhasil meraih pinggang Nining sontak memancang kedua kaki dan menarik tubuh adiknya ke belakang. Berbarengan dengan mundurnya tubuh pocong panjang itu ke arah berlawanan, Bahar pun terjengkang, menghantam rumpun batang bambu gelap dengan punggungnya. Bagian atas tubuh Nining yang dipenuhi lendir dan nanah yang menusuk hidung kini berada dalam dekapannya. Gadis itu tak sadarkan diri. Di tengah gelanggang, Samit yang tak henti berteriak bak orang kesurupan membabi buta menggembur lawannya. Kini, sapu lidi dalam genggaman pemuda itu nyaris habis. Api yang masih menyala dari baju Bahar menjadi penerang tunggal di dalam kurungan kabut pekat saat pemuda telanjang menyerang makhluk mistis itu. Makhluk itukah Tundan yang sesungguhnya? Makhluk itukah yang meneror desa Kedung Balung selama ini? Makhluk apa itu sebenarnya? Ratusan tanda tanya berkelindan dalam kepala. Kemudian lengkingan parau menyeruak di tengah gelanggang pertarungan saat pocong Tundan itu bergerak menjauh dengan cara merangkak bagai binatang melata. Tangan-tangan basah berkuku tajam menjelma menjadi ratusan penopang yang membawa tubuh makhluk itu menjauh menuju kegelapan hutan. "Mit, jangan, jaga adikku!" teriak Bahar ketika melihat Samit hendak mengejar makhluk itu. Samit sontak berhenti dan berbalik arah, mengambil alih Nining yang diestafetkan oleh kakaknya. Bersamaan dengan itu, Bahar melompat cepat meraih bajunya yang masih terbakar dan berlari sekuat tenaga ke dalam hutan, meninggalkan Samit dengan adiknya. Sementara itu, laju lari remaja itu berderap di atas tumbukan kelupasan kulit bambu yang membentang bagaikan karpet kering. Ia tetap waspada penuh menghindari rumpun bambu yang tumbuh melintang tak tentu arah. Sekali waktu ia melompat, di lain kesempatan ia merunduk.
nyaris separuh keputusan geraknya diambil alih oleh insting. Anakan rebung tajam yang tersembunyi di bagian bawah pangkal adalah ranjau mematikan yang siap melumpuhkan kakinya. Tapi api penerangan dari kaosnya yang terbakar ia angkat tinggi-tinggi agar senantiasa menerangi jalur pengejaran. Nafas Bahar memburu, seirama dengan degupan jantung yang meletup-letup. Tubuhnya banjir keringat, tapi matanya tetap fokus. Bayangan putih besar yang meliuk-liuk bagai ular tak boleh lolos dari jangkauannya. Kelengangan malam pecah oleh suara kuik babi yang melengking sejurus dengan pergerakan lincah makhluk jadi-jadian itu. Mereka memasuki hutan semakin dalam. Bahar tak bisa memastikan kemana sejatinya ia akan menuju. Dalam pengejaran itu, ada emosi kecil yang mendorong keberaniannya. Emosi akan rasa kehilangannya pada sosok ibu yang sudah mati oleh ulah Tundan. Emosi akan amarahnya pada perlakuan makhluk itu atas kondisi adiknya. Semuanya. Pengejaran ini sangat personal. Hawa membalaskan dendam perlahan mengalahkan rasa takutnya. Tundan itu, Bahar akan mengejarnya sampai ke ujung bumi sekalipun. Pada jarak yang sudah tak terhitung lagi, makhluk itu menikung tajam. Bahar pun refleks mengganti haluan. Ia merasakan rintangan rumpun-rumpun bambu kian menegang, merenggang, hingga akhirnya ia sampai di gelanggang terbuka. Remaja itu membelalak kaget, sebab ia mulai memasuki pemukiman. Dalam keremangan itu, ia hanya bisa menerka-nerka posisinya. Namun begitu lajur larinya menapak jalan sempit, ia sadar tengah berada di belakang balai desa Kedung Balung. Kedua mata Bahar menajam, melihat makhluk itu dengan cepat berbelok ke sebuah rumah besar di sisi kanan bangunan. Rumah kosong milik Pak Hamdani. Pocong Tundan itu terlihat beringas menjeblak pintu depan dan merangsek masuk serampangan. Bahar melompati pagar tembok pendek demi memangkas jarak menyusulnya. Cahaya api dalam genggamannya mulai meredup justru ketika dirinya sampai di bagian dalam rumah kosong itu. Matanya segera nanar menajam, memindai sekeliling dengan nafas ngos-ngosan. Makhluk itu hilang. Pocong Tundan lenyap begitu saja. Kini yang terhampar di hadapannya adalah semak belukar perdu yang saling silang dengan tanaman rambat. Siang tadi, ia mendengar ada suara panggilan dari dalam rumah kosong ini. Dan sekarang ia berdiri di dalamnya. Bahar lantas merasa adanya ikatan benang takdir yang mengikat situasi itu. Ia menelan ludah. Sejak indera penglihatannya memupus, pendengarannya ditajamkan. Ia mengabaikan dengusan nafas dan degupan jantungnya sendiri demi menangkap sekecil apapun suara lain yang terdengar. Tapi nihil. Suasana teramat lengang. Dengan penuh keraguan, ia melangkah maju dengan telanjang kaki. Dan ia tahu itu beresiko tinggi. Berlarian di dalam hutan bambu masih jauh lebih aman ketimbang melintasi semak belukar di dalam bekas bangunan yang dipenuhi kayu berpaku ini. Salah-salah kakinya robek tertusuk. Setelah beberapa langkah tertempuh, pendar api pun memupus. Kegelapan menyergapnya. Kini, rasa takut itu kembali menjalari sekujur badan Bahar. Keberanian yang semula hadir oleh picu amarah dan dendamnya, secara berangsur digantikan oleh rasa was-was akan serangan dari makhluk itu sewaktu-waktu dari segala penjuru. Belum juga pemikiran itu genap diperhitungkan, sebuah serangan melesat di sisi belakang remaja itu secepat angin. Trak! Bahar terpelanting ke dalam semak. Ia mengerang kesakitan. Ada luka sayatan lebar di bagian punggungnya. Rasanya perih sekali. Ditambah dengan keringat yang masuk ke area luka. Perih itu kian menjadi-jadi. Ia pun gelagapan bangkit menahan sakit. Tubuhnya berputar panik dengan sebelah kaki sebagai porosnya. Tiba-tiba, di tengah campuran rasa itu, telinganya mendengar tepukan tangan yang menggema di seluruh ruangan. Tak 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 tak. Bahar memancang kuda-kuda. Tak 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 tak. Ia membalik badannya dengan gesit, tapi tak ada apapun di sana. Begitu kembali ke posisi semula, wajah Bahar berhadapan dengan kepala besar, dengan mata berlubang dan kulit penuh belatung. Ia tercekat. Belum juga ia sempat berpikir, dua buah tangan bayi itu meraih tepi wajahnya dan menarik kuat-kuat. Bau bangkai yang amat tajam mendera permukaan kulit wajah Bahar. Ada hawa panas yang terembus. Bahar merontak kuat. Bangsa! Kepalan tinjunya dilepaskan kepada lawannya secara membabi buta, sambil tak henti berteriak.
Namun upaya serampangan itu segera dilibas oleh serangan lawan berupa dekapan puluhan tangan berlendir memeluk badannya. Rasa perih kembali menjalari bagian punggungnya yang terluka. Sakit sekali. Berangsur-angsur, tenaga remaja itu melemah. Paduan hembusan bau busuk dan dekapan erat yang meremukkan tulang membuat Bahar kian tak kuasa meronta. Ia pun lunglai. Selintas ia sadar bahwa nafas busuk pocong Tundan ini bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk menyedot. Mata Bahar pun terpejam. Isi kepalanya mengembara tak tentu arah. Sedang hatinya membisikkan nama yang lahir dari rasa rindu terdalam. Ibu! Ia akan bernasib sama dengan ibunya malam ini. Ia tengah berhadapan dengan sosok yang sama seperti yang ibunya lihat dahulu. Sosok yang akhirnya merenggut kewarasannya, membuat dirinya memutuskan sesuatu yang bodoh, menceburkan diri ke dalam sumur, meninggalkan ketiga anaknya yang masih haus akan timangnya. Sejurus dengan kian terbenamnya tubuh Bahar ke dalam dekapan pocong Tundan, daya halusinasinya menguat. Ia lantas terbawa ke alam bawah sadar. Dalam gambaran astral itu, ia melihat ibunya merangkak keluar dari lubang sumur dan mendekatinya. Kini ia menyaksikan keduanya bertatapan. Wajah ibunya terlihat sayu. Air mukanya sulit untuk diterjemahkan. Bahar hanya bisa membisu menyaksikan itu semua. Tubuhnya mati rasa. Lalu, di saat ia mengira semua akan berakhir, sosok ibunya berkata lirih, menyerupai desisan. Nining, Lilis, Taufan. Ada sengatan energi yang memercik dari inti terdalam tubuh Bahar. Matanya membelalak. Gambaran astral itu lenyap bersamaan dengan berembusnya angin ke sekitar ruangan, hingga berhasil menyalakan kembali sisa bara api pada lembar kain basah di tangan kirinya. Ia lantas terjaga dalam sigap, sejurus dengan api yang membakar. Pancaran tenaga yang muncul tiba-tiba saja itu dipusatkannya pada kepalan tangan kiri yang memanas, dan dilancarkannya serangan api ke badan pocong Tundan sekuat tenaga bertubi-tubi. Buak. Badan Bahar terlepas dan terlempar ke rumpun semak. Punggungnya yang penuh luka sayatan menjadi penanda bahwa ia masih merasa sakit. Kebas pada tubuhnya lenyap. Ia bergegas memancang kuda-kuda. Dengan hadirnya cahaya di dalam ruangan itu, ia jadi mampu memindai pemandangan. Betapa tercengangnya ia melihat sosok pocong Tundan itu tengah berdiri di pojok ruangan berlatar tembok berlumut yang dipenuhi belukar kering pada bagian dasarnya. Sosok pocong itu memanjang, menyaru dengan sudut dinding. Kepalanya menjulang tinggi, nyaris menyentuh genteng rumah yang sudah terbongkar. Pada bagian perut pocong itu, sekitar 10 pasang tangan menjuntai keluar, memperlihatkan kuku-kuku lancip serupa pisau berwarna hitam. Bahar larut dalam pengamatan, hingga akhirnya ia tersadar oleh bunyi tepukan yang sama dengan yang ia dengar sebelumnya. Namun, kini ia lebih jelas mengamatinya. Kepala pocong Tundan bergoyang-goyang. Suara tepukan itu bersumber dari rongga mulut pocong yang mengeluarkan 2 tangan bayi berwarna biru. Aneh, batin Bahar. Mengapa makhluk itu diam saja? Situasi itu justru terasa tak wajar dan membuatnya semakin was-was akan munculnya serangan kedua. Dan benar saja, dengan kecepatan tinggi, makhluk itu tiba-tiba menyusut menjadi pendek dan melompat lurus ke angkasa melalui celah bukaan genteng. Pocong Tundan itu terbang. Namun di saat Bahar mengira pocong itu akan lenyap ke angkasa gelap, sosoknya kembali muncul terjun di sisi lain bangunan di bagian belakang melalui celah atap yang terbuka. Remaja itu berjingkat mengejarnya dan menyaksikan pocong Tundan masuk ke dalam lubang sumur seperti kain putih berkelebat terbawa arus angin. Lalu kejaran Bahar berhenti. Degupan jantungnya memburu kencang. Ia masuk ke dalam sumur. Bahar mematung. Ada keraguan yang berkemelut dalam dada. Beberapa hari belakangan, ia diberi penampakan mimpi ibunya yang merangkak keluar dari lubang sumur. Belum lama tadi, gambaran mimpi itu bahkan kembali menjelma dalam layar astralnya. Kini, ia menyaksikan pocong Tundan menyusup masuk ke lubang yang sama. Entah mengapa semua itu terasa berhubungan. Tubuh Bahar bergetar hebat. Haruskah ia masuk menyusulnya? Gumbalan baju yang terbakar di tangan kirinya diangkatnya tinggi-tinggi, seraya mendekat ke tepi lubang sumur. Begitu dijulurkan ke dalamnya, cahaya terang api menyinari silinder gelap berbatu yang nampaknya kering di bagian dasarnya. Dengan dorongan rasa penasaran, ia menjatuhkan baju yang terbakar itu ke dalam lubang sumur yang pekat.
Api itu terjun, seraya menyinari tepian dinding tanah berbatu yang dipenuhi sulur-sulur akar kering sebelum akhirnya mendarat di dasar sumur yang sulit diterka kedalamannya. Bahar kembali menelan ludah, tapi kerongkongannya terlalu kering, sekering lubang sumur yang ia jelang di hadapannya. Tundan masuk ke dalam sana. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas masuk ke lubang sumur tua itu dengan hati-hati. Dicengkeramnya pucuk-pucuk bebatuan dan akar yang mencuat secara bergantian. Lambat namun pasti, Bahar bergerak turun di kepung kegelapan menuju ke dasar sumur yang benderang oleh api. Perjalanan menuju ke dasar palung rasanya bagaikan bertahun-tahun. Tangannya mulai kebas, ujung-ujung jari kakinya mulai sakit. Begitu pendar cahaya itu terasa dekat dan hangat, ia melompat turun, mendarat mengangkang di atas gumpalan kain yang terbakar miliknya. Bahar terperangah. Dasar lubang sumur kering itu ternyata terhubung dengan lorong lain di hadapannya. Lorong berdinding tanah sempit dengan juntayan serabut akar pohon yang menyerupai akar pohon bambu. Angin hangat terhembus dari sana, menyisakan bau anyir seperti yang sempat ia hirup kala pocong Tundan membekapnya beberapa saat lalu. Bahar segera meraih gumpalan kain terbakar miliknya dan bergerak merunduk dengan tangkas. Lajur yang ia lalui berkelok mengular dengan tekanan udara rendah. Tubuh Bahar kembali dibanjiri keringat, ditambah dengan keberadaan api dalam genggamannya. Hawa panas makin tak terelakkan. Betapa leganya ia ketika menjumpai batas ujung lorong sempit itu. Namun ia kembali tergugah keheranan. Setengah tak yakin, Bahar seperti berjumpa dengan dasar sumur yang sama. Akan tetapi, begitu ia menengadah, ada sedikit perbedaan bentuk dinding sumurnya. Bahar melihat permukaan silinder sumur yang ada di atasnya dipenuhi serabut akar-akar bambu. Ia yakin betul. Guna mengentaskan rasa penasarannya, ia kembali meninggalkan gumpalan kain terbakar di dasar pijakan dan memanjat ke mulut lubang. Ada perasaan takut yang menderanya, tapi rasa penasaran untuk membongkar misteri makhluk itu jauh lebih mendominasi. Lalu, dengan satu gerakan cepat, tangan kanan Bahar meraih puncak mulut sumur berbahan semen dan menarik tubuhnya ke atas. Remaja itu sontak membelalak. Ia tengah berada di pojokan sumur milik Mbah Manten Wirot. Penutup sumur yang ia lihat siang tadi kini nampak tergeletak di samping silinder. Di hadapannya terhampar halaman belakang yang sudah dipenuhi pecahan gerabah, hasil kerja kerasnya siang menjelang sore tadi. Matanya mengerjap-ngerjap tak percaya. Ia pun melompat keluar dan berdiri terengah. Isi kepala Bahar lantas mencoba menyambungkan benang-benang nalar. Mbah Wirot selama ini dikenal penyendiri dan selalu menjadi orang pertama yang mewartakan kemunculan Tundan dengan kentongan di pojok rumahnya. Bangunan yang berada di ujung perbatasan hutan ini selalu diyakini sebagai rumah pemantau kehadiran misteri yang bertahun-tahun mengepung desa Kedung Balung. Bagaimana jika Mbah Wirot adalah pocong Tundan itu sendiri? Lelaki tua itu dikenal oleh warga sebagai orang tua terhormat yang hidup lebih dari 100 tahun. Kini semua itu terasa sangat masuk di akal. Apakah iblis Tundan yang merasuk ke dalam dirinya adalah ajian kuat yang membuatnya langgeng sebagai manusia? Ataukah Tundan adalah ajian yang ia miliki sebagai mantan lurah tertua di desa ini? Kepungan pertanyaan itu sangat mengusik nalar Bahar. Tapi gempuran amarah akan kenyataan banyaknya korban yang berjatuhan akibat serangan Tundan selama ini mulai mendidihkan amarah remaja itu. Ibunya, lalu adiknya, semua telah menjadi korban kebiadaban iblis berwujud pocong mengerikan bertubuh panjang. Ia lantas bergerak, meraih bongkahan kayu bakar besar di dekat sumur dan merangsek ke dalam rumah melalui celah pintu belakang yang terbuka. Mulut Bahar mulai berkomat-kamit, membaca doa. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya di markas iblis ini. Tapi, begitu langkah kakinya masuk ke bagian dalam rumah, ia terheran-heran. Rumah itu lengang, kosong, tanpa isi. Semua perabot sepertinya masih berada di luar rumah usai acara kenduri sore tadi. Sebagai gantinya, bentangan lantai ubin kelabu yang dingin itu dipenuhi oleh lembar-lembar kertas berhiaskan Raja Arab Gundul. Sedang di beberapa titik
nampak ditempatkan lampu minyak yang menyala redup, seolah disusun dengan sengaja membentuk pola ritual sihir yang mengerikan di antara 4 pilar kayu legam. Mbah Manten Wirot bermain sihir? Bahar terhenti seketika. Matanya mengamati jejak tanah kering di lantai yang mengarah ke sebuah kamar. Pintu kayu kuning mengkilap itu sedikit terbuka. Ia perlahan melangkah maju, sambil sesekali menoleh ke belakang, mengantisipasi serangan tak terduga yang telah merobek kulit punggungnya seperti di rumah bekas milik Pak Hamdani tadi. Nafasnya mulai teratur. Tiba-tiba, bayangan putih besar muncul dari ruangan depan dan beringsut masuk ke kamar itu. Pocong Tundan. Bahar mematung. Untungnya makhluk itu tak menyadari keberadaan Bahar. Dengan berjingkat menghindari kertas-kertas sihir itu, Bahar memepetkan tubuhnya pada tembok dan mengintip ke dalam ruangan kamar Mang Remang, lalu terperanjat menyaksikan sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Di atas ranjang itu terbaringlah sosok perempuan tua yang selama ini ia kenal, selalu mundar-mandir di rumah Mbah Manten Wirot, membuatkan masakan sehari-hari. Tubuh uzur Mbok Tumpah terbaring di sana. Ranjang dengan rangka besi bercat hijau itu memapah tubuh renta Mbok Tumpah yang berbalut kebaya dan kain batik, lalu berhenti di sebelah Mbok Tumpah yang kosong. Dan yang terjadi berikutnya sangat mengguncang nalar remaja itu. Badan tinggi Pocong Tundan seketika melengkung dan tersibak bagaikan selimut putih yang dibentangkan kuat-kuat. Suaranya menjeblak keras bagai 2 papan diadu. Sedetik kemudian, kain kafan pocong itu menjelma menjadi selimut dan terbuka di atas ranjang, memperlihatkan sosok gemuk, renta, Pak Wirot yang terlentang tanpa daya. Kedua mata lelaki sepuh itu membuka lebar dengan warna putih pucat. Bahar memekik tertahan. Belum juga usai kekaguman itu mendera, peristiwa aneh berikutnya terjadi. Dari mulut Mbah Manten Wirot yang menganga, keluarlah asap merah yang membubung tinggi, dan dengan segera berpindah haluan masuk ke mulut Mbok Tumpah di sebelahnya. Bahar menahan nafasnya. Di ujung peristiwa itu, mata Mbok Tumpah terbuka. Nenek tua itu lantas bangkit dengan kecepatan tinggi dan berdiri di atas ranjang. Gerakan itu memacu jantung Bahar. Dengan segera ia berpindah lokasi, berjingkat menghindari kertas-kertas sihir yang tercecer dan bersembunyi di balik pilar kayu besar di tengah ruangan. Dari persembunyiannya, Bahar melihat Mbok Tumpah keluar kamar dan berlari ke arah depan rumah. Kini, dengan senjata kayu besar di genggamannya, Bahar beringsut hendak mengekori. Dari balik dinding, ia terkejut melihat Mbok Tumpah meraih pukulan kayu kecil dan mulai menabuh kentongan dengan cepat. Bahar sontak berhenti dan kembali menyembunyikan diri. Jadi selama ini, nenek tua itu yang mengabarkan kedatangan Tundan? Jangan-jangan? Remaja itu tergelitik dan berbalik arah, melangkah masuk ke dalam kamar tadi untuk mendekati ranjang. Di sebelah raga Mbah Manten Wirot, Bahar terhenti. Tangannya terbebas menyentuh tubuh dingin lelaki tua itu dan tercengang saat tak mendapati detak jantung di dalamnya. Nafasnya pun senyap. Mbah Manten Wirot ini, akankah selama ini ia cuma sekedar cangkang? Jadi selama ini tidak ada yang sadar bahwa lelaki berusia ratusan tahun, mantan kepala desa Kedung Balung tertua adalah seonggok mayat yang dijadikan boneka oleh Mbok Tumpah sebagai kendalinya? Bagaimana mungkin? Nenek tua itu selama ini dikenal penyendiri dan hanya bekerja sebagai tukang masak dan pembantu rumah ini. Namun, dengan situasi yang ada sekarang, semuanya menjadi masuk akal. Bahar mendengar derap langkah mendekat. Ia pun beringisut ke balik pintu tepat ketika Mbok Tumpah kembali masuk ke dalam kamar. Di samping raga Mbah Manten Wirot, nenek tua itu berdiri dan berkomat kamit membaca mantra. Jajaran lentera di ruangan sebelah menari-nari, menciptakan simfoni bayangan ganjil di kamar tempat Bahar berada. Di tengah situasi itu, Bahar mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Satu nafas terhelas jurus dengan mengeratnya genggaman. Jadi selama ini Tundan itu adalah perbuatanmu, Mbok? Tubuh Mbok Tumpah mematung. Mulutnya terhenti berkomat kamit. Di belakangnya, Bahar memasang kuda-kuda. Tanpa menoleh, nenek itu mengekeh dan bersuara bagaikan mendesis.
Kalian sudah berani-berani melawan Tundan, kamu dan temanmu yang telanjang itu. Bahar meludah. Cih, sudah berapa banyak warga yang mati oleh ulahmu, Mbok? Puluhan. Mereka tidak mati, Baharudin. Mereka telah menjadi satu dengan desa ini. Bahar merinding mendengar jawaban Mbok Tumpah yang disusupi kekehan mengerikan. Wanita itu lantas menoleh. Anehnya wajah Mbok Tumpah terlihat sedikit lebih muda dari sebelumnya. Ibuku mati, Mbok. Pak Hamdani sekeluarga, semua. Mereka mati usai terjebak di masa Tundan. Ternyata kau yang membunuh mereka? Mbok Tumpah bergeming. Seringainya amat mengerikan. Ruangan yang redup itu kian membuat suasana kian mencekam. Bahar merasakan aura hitam mulai menggejala ke seluruh ruangan. Tubuhnya yang basah oleh keringat dan robekan di punggungnya yang terbuka membuatnya bergidik ngeri. Di puncak ketakutan itu, mulut Mbok Tumpah terbuka. Lalu kembali terdengar suara tepukan yang amat sangat mengguncang kewarasan. Tak, 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 tak. Dengan cepat, Bahar merangsek maju dan mengayunkan kayu besarnya, menghantam kepala wanita itu sekuat tenaga. Buak! Wanita itu ambruk dan menjerit dengan suara kuikan babi hutan yang melengking parau. Telinga Bahar sakit tak karuan, membuatnya refleks menutupi dengan sebelah lengan. Angin seketika berembus di dalam ruangan, seperti badai yang mengacaukan segalanya. Bahar terlempar ke seberang ranjang oleh dorongan keras wanita itu, tapi ia buru-buru memancang kendali. Mata remaja itu menyaksikan sosok Mbok Tumpah kerepotan berdiri di tengah gemburan angin badai, dan Bahar segera sadar jika angin ini bukan bagian dari kekuatan sihirnya, angin penolong. Taufan. Kesempatan itu tak diabaikan Bahar, dan dengan cepat balas merangsek melompati ranjang untuk melancarkan serangan kedua. Kayu besar itu kembali menghantam kepala Mbok Tumpah. Alih-alih darah merah, cairan hitam penuh belatung muncrat dari sobekan luka di wajah wanita itu. Kini, Bahar melihat aliran tinta hitam keluar dari mulut dan kedua mata lawannya. Pekikan babi hutan kembali merobek telinganya. Bahar pun terhuyung dan melangkah keluar ruangan. Pada saat itulah, Mbok Tumpah melompat dan menubruk tubuh Bahar, membuat kayu dalam genggamannya terlempar ke lantai ubin. Di tengah pusaran angin puting beliung di ruangan tengah, keduanya bergumul. Lentera-lentera telah padam sebagian, sedang lembar-lembar kertas sihir berterbangan tak tentu arah. Cakaran wanita itu datang membabi buta, memunculkan sobekan-sobekan perih di sekujur tubuh Bahar. Seakan didukung oleh semesta, selembar kertas sihir terbang menutupi wajah Mbok Tumpah. Kesempatan emas buat Bahar. Tangan kanannya kembali meraih batang kayu bakar dan menghantamkannya ke tempurung kepala nenek sihir itu. Lawannya ambruk ke pojokan ruangan. Bahar dengan cepat berdiri dan segera meraih satu lampu minyak yang tersisa menyala. Begitu Mbok Tumpah berlari mendekat, dilemparkannya lampu minyak itu hingga pecah, menghantam kepala lawannya. Api sontak berkobar hebat. Tubuh wanita itu kini terbakar sambil meronta, mengeluarkan suara babi hutan yang mengerikan. Mata Bahar membelalak semampunya, mengantisipasi deraan angin yang rupanya tak hanya bertiup di dalam ruangan, tapi juga di luar sana. Ia menyaksikan hutan bambu di belakang rumah terombang-ambing dihajar badai. Bahar lantas terkesima melihat wanita itu berubah dari sosok manusia menjadi sosok tulang berbalut kulit yang terbakar api. Aku sudah berkorban bersama Wirot untuk desa ini. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Rasa ngeri itu memicu Bahar untuk kabur dari sana dan kembali menuju ke dalam sumur di pojokan belakang. Betapa kagetnya ia menyaksikan desa Kedung Balung dikembur angin sedahsyat ini. Ia lantas melompat cepat ke dalam lubang sumur dan merangkak turun. Keputusannya seolah didorong oleh intuisi. Baru setengah perjalanan ke bawah, sosok Mbok Tumpah muncul di mulut lubang atas dan melompat masuk hingga menimpa tubuh Bahar. Kini keduanya berdebum di lantai sumur yang kering. Untungnya, Bahar mendarat di sisi yang gembur, sedangkan Mbok Tumpah jatuh menimpa kobaran api dari pakaian Bahar yang terbakar. Untuk kedua kalinya, wanita itu kembali membara dalam kurungan ruangan sempit itu. Pekikannya sungguh menyayat telinga. Bahar sontak berdiri dan merangkak cepat menelusuri lorong berkelok menuju ke dasar sumur yang lain, sumur Pak Hamdani. Begitu Mbok Tumpah mengejar, sebuah bongkahan besar ambruk dari atas sumur
Mbah Mantan Wirot hingga menutup lubang besar itu. Kini keduanya terjebak di satu lorong yang sama dengan satu-satunya jalan keluar. Bahar refleks melompat naik dan merangkak mencengkeram bebatuan yang mencuat di dinding sumur Pak Hamdani. Ia terengah-engah, batinnya kalut, hatinya takut. Ketika nyaris hendak sampai di mulut sumur, sebuah tangan sekeras batu mencengkeram pergelangannya. Mbok Tumpah dengan tubuh terbakar hebat berhasil meraih kakinya. Tenaga Bahar sudah habis. Ia akan jatuh bersama ke dasar sumur dan dengan ketinggian ini ia bisa mati. Akan tetapi, ketika keputusasaannya memuncak, angin kembali hadir menerpa. Lain dengan sebelumnya, kali ini deru angin membawa suara yang amat memekikan telinga, namun tidak melukai Bahar. Sebaliknya, Mbok Tumpah jadi melonggarkan genggaman dan berteriak kesakitan. Ia lantas memekik dan terpelanting ke dasar sumur. Bahar bahkan sempat melihat nenek tua itu terpelanting sambil menutup kedua lubang telinganya. Begitu suara debum di bawah terdengar bersamaan dengan pecahnya sosok Mbok Tumpah menjadi remukan bara, remaja itu menggapai naik. Betapa terkejutnya ia ketika ada sebuah tangan basah yang menariknya kuat hingga keluar dari lubang sumur. Samit dengan kekuatan penuh lantas memapah tubuh Bahar, menembus angin badai yang mengepung desa Kedung Balung. Begitu keduanya keluar rumah, bangunan tua milik Pak Hamdani ambruk dengan suara yang amat gaduh. Samit tak berhenti. Ia terus memapah tubuh sahabatnya menjauh menuju ke arah rumahnya sambil terus merunduk melawan terpaan angin yang sungguh tak biasa itu. Dalam upaya itulah, Bahar lantas menyadari sesuatu. Suara lengkingan yang menyelamatkannya bersama angin adalah suara tangisan bayi. Namun, belum sempat ia berpikir lebih lanjut, kesadarannya lenyap ditelan gelap. Sementara itu, bau minyak angin membuat Bahar terjaga. Matanya mengerjap-ngerjap silau. Sebuah suara kini menyempurnakan kesadarannya. Suara Nining. Ngak. Bahar membuka mata lebar. Ia tengah terbaring di bangku kayu rumahnya dengan Nining di sebelahnya tersenyum. Sebelah tangan adiknya menggenggam botol kecil minyak angin. Suasana sudah terang. Samit muncul tiba-tiba dari dalam ruangan lain. Kali ini ia sudah mengenakan pakaian lengkap. Melek juga akhirnya kamu, Har? Bahar mencoba duduk. Ia meraba-raba bagian perut dan mendapati balutan kain stagen melingkari tubuhnya. Luka sobek di punggungmu sudah diobati seadanya. Parah soalnya, Har. Belum sempat Bahar membalas, terdengarlah suara dari dalam ruangan kamar. Sudah sadar, Har? Suara Lilis. Bahar lantas mencoba berdiri dan Nining buru-buru meraih tangannya. Mereka lantas berjalan beriringan dengan Samit yang tetap setia menuntun. Bahar terperangah melihat Lilis tengah berbaring di kamar tidurnya dengan sosok bayi mungil terlentang berbalut kain batik. Laki-laki, keponakanmu ini, Har? Tanpa sadar mata Bahar berair. Ada emosi baru yang tak ia kenali mengemuka di dadanya. Ya yuk balik ke sini sama siapa yuk? Lilis menunjuk dengan dagunya mengarah kepada Samit. Sahabat baik Bahar menyahut. Sekalian balikin motor punya bapaknya Bidan Laksmi, Har. Aku susul ya yukmu. Di mulut pintu kamar, Bahar memandangi Samit dengan penuh tatapan terima kasih. Tapi air mukanya segera berubah. Bah Mantan Wirot gimana, Mit? Mati, Har. Rumahnya ada sedikit kebakaran. Bagian belakang rumahnya kegulung sama pohon bambu sampai nutup sumurnya. Bahar manggut-manggut. Ia lantas berbisik, Mbok Tumpah. Mendengar pertanyaan itu, Mbok Tumpah, Samit menepuk pundak Bahar. Kalau itu kamu yang harus cerita, Har. Keduanya pun tersenyum lega. Ngapain toh kalian? Sini, Har, kenalan dulu sama ponakanmu. Bahar mendekat, terpincang-pincang. Bau wangi minyak telon khas bayi segera tercium. Remaja itu lantas berjongkok di sebelah ranjang dan tersenyum memandangi manusia mungil di hadapannya. Namanya siapa yuk? Tanya Bahar tanpa mengalihkan pandangan. Duyung Dayani. Belum ada nama. Gak ilok kalau ibunya ngasih nama. Harus dinamai sama laki-laki. Bahar tersenyum geli. Karena kamu anak laki-laki tertua di rumah ini, sambung Lilis. Kamu yang ngasih nama ya, Har? Aku tahu siapa namanya yuk. Sopo, Har?
Saud Samit. Taufan. Selesai. Demikianlah dari Swita Kartika, Detak Misteri di Jantung Desa Kedung Balung. Seri kisah ini ada di buku Lewat Tengah Malam. Untuk teman-teman yang pengen order bukunya, teman-teman bisa masuk ke link deskripsi ya. Dan Tony FS pamit. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.